Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adinda Aulik Ahmad, mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling. Di video ini saya akan membahas materi tentang keterampilan konseling dan langkah dan teknik-teknik konseling. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada materi ini ada 3. Yang pertama, keterampilan konseling. Yang kedua, langkah-langkah konseling. Dan yang ketiga, teknik-teknik konseling. Langsung saja kita ke pokok bahasan yang pertama, yaitu keterampilan konseling. Dalam setiap tahapan proses konseling memerlukan penerapan keterampilan-keterampilan tertentu agar proses konseling dapat berjalan secara lancar dan tujuannya dapat tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, seorang konselor harus mampu mengimplementasikan keterampilan-keterampilan tertentu yang relevan, karena konselor yang terampil adalah konselor yang mampu mengetahui atau memahami sejumlah keterampilan tertentu dan mampu mengimplementasikannya dalam proses konseling. Dan secara umum, proses konseling terbagi atas 3 tahap. Yang pertama, tahap awal atau tahap identifikasi masalah. Yang kedua, tahap pertengahan atau tahap kerja dengan masalah tertentu. Yang ketiga, tahap akhir atau action. Berikut akan saya jelaskan masing-masing keterampilan dalam masing-masing tahap konseling. Yang pertama yaitu tahap awal. Dalam tahap awal ini terdapat 8 keterampilan konseling. Yang pertama, keterampilan attending. Keterampilan attending merupakan perilaku konselor menghampiri klien yang diwujudkan dalam bentuk kontak mata langsung dan menggunakan bahasa tubuh dan bahasa lisan. Karena attending yang baik akan dapat meningkatkan harga diri klien dan menciptakan suasana yang aman. Dan yang kedua yaitu keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan ini merupakan kemampuan seorang konselor untuk menyimak atau memperhatikan penuturan kata klien. Selama proses konseling berlangsung, pembimbing atau konselor harus bisa menjadi pendengar yang baik selama sesi konseling berlangsung, karena tanpa keterampilan ini pembimbing atau konselor tidak akan dapat menangkap pesan pembicaraan. Yang ketiga yaitu keterampilan berempati. Keterampilan berempati ini merupakan kemampuan seorang konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien. Yang keempat, keterampilan refleksi. Keterampilan refleksi di sini merupakan keterampilan seorang pembimbing atau konselor untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Refleksi di sini ada 3 macam. Yang pertama, refleksi perasaan, refleksi pikiran, dan yang terakhir, refleksi pengalaman. Yang kelima, keterampilan eksplorasi. Keterampilan eksplorasi merupakan suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Eksplorasi sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama, eksplorasi perasaan, eksplorasi pikiran, dan eksplorasi pengalaman. Yang keenam, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan suatu kemampuan pembimbing atau konselor untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sesi konseling. Selanjutnya, keterampilan yang ketujuh yaitu keterampilan menangkap pesan utama. Keterampilan ini bertujuan untuk mematahkan kembali esensi atau inti ungkapan klien. Selanjutnya, yang terakhir yaitu keterampilan memberikan dorongan minimal. Keterampilan memberikan dorongan minimal ini merupakan kemampuan seorang konselor untuk memberikan dorongan langsung dan singkat terhadap apa yang telah dikatakan oleh klien. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pertengahan. Pada tahap pertengahan ini terdapat 12 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama, keterampilan menyimpulkan sementara. Keterampilan menyimpulkan sementara ini merupakan kemampuan seorang konselor untuk
menyampaikan kemajuan hasil pembicaraan, mempertajam atau memperjelas fokus wawancara. Yang kedua, keterampilan memimpin. Agar pembicara dalam wawancara konseling tidak menyimpang, konselor harus memimpin arah pembicaraan sehingga tujuan konseling dapat tercapai secara efektif dan efisien. Memimpin arah pembicaraan bukan berarti konselor mengarahkan klien ke arah pembicaraan sesuai dengan konselor, melainkan lebih banyak mengatur jalannya wawancara konseling. Yang ketiga, keterampilan menfokuskan. Seorang konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terseleksi terhadap pembicaraan dengan klien. Keterampilan ini akan membentuk klien untuk memusatkan perhatiannya pada pokok masalah. Yang keempat, keterampilan melakukan konfrontasi. Konfrontasi sendiri merupakan suatu kemampuan konselor untuk menantang klien untuk melihat adanya dikresi atau inkonsistensi atau ketidakkonsistenan antara perkataan dengan bahasa, badan, atau perbuatan ide awal dan ide berikutnya. Yang kelima, keterampilan menjernihkan. Keterampilan menjernihkan ini merupakan suatu kemampuan seorang konselor untuk memperjelas atau menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar atau kurang jelas. Yang keenam, keterampilan memudahkan. Keterampilan memudahkan merupakan suatu keterampilan untuk membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas sehingga komunikasi dan partisipasi meningkat serta proses konseling berlangsung secara efektif. Yang ketujuh, keterampilan mengarahkan. Keterampilan mengarahkan merupakan kemampuan seorang konselor untuk mengajak dan mengarahkan klien untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Yang kedelapan, keterampilan memberikan dorongan minimal. Keterampilan memberikan dorongan minimal ini merupakan kemampuan seorang konselor memberikan dorongan minimal atau suatu upaya konselor memberikan dorongan secara langsung dan singkat agar kliennya selalu terlibat dalam pembicaraan dan dirinya terbuka. Yang kesembilan yaitu keterampilan silent atau saat diam. Dalam keterampilan silent ini, konselor harus dapat memanfaatkan situasi ini karena keadaan diam akan membentuk konselor untuk mendorong klien untuk berbicara, klien untuk lebih memahami dirinya dan setelah diam, klien dapat mengikuti ekspresi dan membawanya berpikir dan bangkit dengan mendalami bahkan mengurangi kecepatan wawancara. Yang ke-10, keterampilan mengambil inisiatif. Keterampilan mengambil inisiatif merupakan kemampuan seorang konselor apabila klien kurang bersemangat untuk berbicara atau sering diam dan kurang partisipatif. Maka konselor dapat mengucapkan kata-kata yang mengajak klien untuk berpartisipasi dan berinisiatif dalam mementaskan pembicaraan. Keterampilan yang ke-11, keterampilan memberi nasihat, yaitu bisa diberikan kepada klien apabila ia meminta. Meskipun demikian, pemberian nasihat tetap harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir, keterampilan memberi informasi. Keterampilan memberi informasi ini diberikan oleh seorang konselor kepada klien. Harus hal-hal yang diketahui oleh seorang konselor. Apabila konselor tidak mengetahui informasi apa yang dikehendaki klien, konselor harus jujur mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui informasi tersebut. Selanjutnya yaitu tahap akhir. Pada tahap akhir ini terdapat 4 keterampilan yang harus dimiliki seorang konselor. Yang pertama, keterampilan menyimpulkan. Keterampilan menyimpulkan ini merupakan kemampuan seorang konselor untuk mengambil inti pokok pembicaraan selama proses konseling berlangsung. Yang kedua, keterampilan merencanakan. Keterampilan merencanakan menjelang sesi akhir wawancara konseling harus dapat membantu pelayanan untuk dapat membuat rencana berupa suatu program atau action, yaitu rencana perbuatan nyata yang produktif bagi kemajuan klien. Yang ketiga,
yaitu keterampilan menilai atau mengevaluasi. Keterampilan menilai atau mengevaluasi ini merupakan kemampuan seorang konselor untuk menetapkan batas-batas atau ukuran-ukuran keberhasilan proses konseling yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu keterampilan mengakhiri konseling. Keterampilan ini merupakan suatu kemampuan seorang konselor untuk menutup sesi konseling. Selanjutnya yaitu topik yang kedua, mengenai langkah-langkah konseling. Dalam langkah-langkah konseling akan menempuh beberapa langkah. Yang pertama yaitu langkah menentukan masalah. Menentukan masalah dalam proses konseling dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengenai masalah yang dialami siswa. Yang kedua, langkah pengumpulan data, di mana seorang konselor mengumpulkan data siswa yang bermasalah. Yang ketiga, analisis data. Data hasil tes bisa dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, langkah diagnosis, di mana usaha pembimbing dalam menetapkan latar belakang masalah dan faktor-faktor penyebabnya. Yang kelima, langkah prognosis, di mana seorang konselor menetapkan langkah-langkah bantuan yang akan diambil. Dan yang keenam, ke langkah terapi, konselor menetapkan jenis bantuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu langkah evaluasi, di mana seorang konselor melihat apakah bantuan yang telah diberikan berhasil atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu teknik-teknik konseling. Dalam proses konseling memerlukan teknik-teknik tertentu sehingga konseling bisa berjalan secara efektif dan efisien atau berhasil lunak, dan berikut ini akan diuraikan beberapa teknik-teknik dalam konseling. Adapun teknik-teknik melakukan konseling, yang pertama, teknik report. Teknik report sendiri merupakan suatu kondisi saling memahami dan mengenali tujuan bersama. Yang kedua, teknik perilaku attending, di mana seorang konselor berupaya untuk menghampiri klien yang diwujudkan dalam bentuk kontak mata langsung dengan menggunakan bahasa tubuh dan bahasa lisan. Yang ketiga yaitu teknik strukturing. Teknik strukturing ini merupakan proses penetapan batasan oleh konselor tentang hakikat, batas-batas, dan tujuan proses konseling pada umumnya dan hubungan tertentu pada khususnya. Yang keempat, teknik empati, di mana kemampuan seorang konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Yang kelima, teknik refleksi perasaan. Teknik refleksi perasaan ini merupakan suatu usaha konselor untuk menyatakan dalam bentuk kata-kata dan sikap yang diperlukan terhadap klien. Yang keenam, teknik eksplorasi. Teknik eksplorasi ini merupakan keterampilan seorang konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Yang ketujuh, teknik paraphrasing atau menangkap pesan utama. Teknik ini memudahkan klien untuk memahami pikiran, ide, perasaan, dan pengalamannya. Maka dari itu, konselor harus perlu menangkap pesan utama dari apa yang disampaikan oleh klien. Yang kedelapan, teknik bertanya. Teknik bertanya ini ada dua macam. Yang pertama, teknik bertanya terbuka dan teknik bertanya tertutup. Yang kesembilan yaitu teknik dorongan minimal. Dalam teknik ini, konselor harus mengupayakan agar klien selalu terlibat dalam pembicaraan. Selanjutnya yaitu teknik interpretasi. Teknik interpretasi ini merupakan usaha konselor untuk mengulas pikiran, perasaan, dan perilaku atau pengalaman klien berdasarkan atas teori-teori tertentu. Selanjutnya, teknik mengarahkan. Teknik mengarahkan ini merupakan proses konseling yang memerlukan partisipasi secara penuh dari klien.
Yang ke-12 yaitu teknik menyimpulkan sementara. Tujuan utama dari teknik menyimpulkan sementara ini adalah memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil feedback dari hal-hal yang telah dibicarakan bersama konselor dan untuk menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap dan meningkatkan kualitas diskusi, dan yang terakhir yaitu mempertajam atau memperjelas fokus atau arah wawancara konseling. Yang ke-13 yaitu teknik memimpin. Teknik ini bertujuan agar pembicara klien tidak menyimpang dari fokus yang dibicarakan dan agar arah pembicaraan terfokus pada tujuan konseling. Yang ke-14 yaitu teknik fokus. Teknik fokus ini di mana seorang konselor harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terseleksi terhadap pembicaraan dengan klien, karena fokus akan membantu klien untuk memusatkan perhatiannya pada pokok pembicaraan. Yang ke-15, teknik konfrontasi. Teknik ini dalam konseling dikenal juga dengan teknik memperhadapkan, merupakan suatu teknik yang menentang pelayanan untuk melihat adanya inkonsistensi atau tidak konsisten antara perkataan dengan perbuatan. Tujuan teknik ini yang pertama yaitu mendorong klien untuk mengadakan penelitian diri secara jujur atau introspeksi diri. Yang kedua, meningkatkan potensi klien. Dan yang ketiga, membawa klien pada kesadaran adanya diskresi. Yang ke-16 yaitu teknik menjernihkan. Dalam konseling, teknik ini dilakukan oleh konselor dengan mengklarifikasi ucapan-ucapan klien yang tidak jelas atau samar-samar, atau bisa dikatakan agak meragukan. Yang ke-18 yaitu teknik diam. Dalam konseling bisa juga dijadikan sebagai suatu teknik. Teknik dalam konseling yang bukan berarti tidak ada komunikasi. Komunikasi tetap ada, ya tetapi melalui perilaku nonverbal. Diam amat penting pada saat standing, saat dia menginginkan ideal dalam proses konseling. Selanjutnya yaitu teknik mengambil inisiatif. Teknik pengambilan inisiatif ini perlu dilakukan oleh konselor ketika klien kurang bersemangat untuk berbicara lebih sering diam dan kurang partisipatif. Selanjutnya yaitu teknik memberi nasihat. Pemberian nasihat sebaiknya dilakukan apabila klien memintanya. Meskipun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkan apakah pantas atau tidak memberikan nasihat. Selanjutnya yaitu teknik pemberian informasi. Teknik pemberian informasi ini merupakan apabila konselor tidak mengetahui suatu informasi yang diminta oleh orang lain, maka konsultan harus secara jujur mengatakan bahwa dia tidak mengetahui informasi tersebut. Selanjutnya, teknik merencanakan. Teknik ini merupakan konselor harus membantu klien untuk dapat membuat rencana suatu program untuk action atau melakukan tindakan suatu guna merencanakan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu teknik menyimpulkan. Teknik menyimpulkan pada akhir ini sosok seorang konselor harus membuat satu kesimpulan atau membantu klien membuat suatu kesimpulan yang menyangkut beberapa hal. Dan yang terakhir yaitu teknik mengakhiri konseling. Pada teknik mengakhiri konseling ini, seorang konselor harus mampu mengakhiri atau menutup konseling. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang materi keterampilan konseling, langkah-langkah dan teknik-teknik konseling. Thank you for watching this video, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.